Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Josgrab Nurseri. Pada video kali ini saya akan tunjukkan kepada kawan-kawan bagaimana caranya mempersiapkan cabang pembuahan lanjutan. Setelah beri anggur ini ukurannya setengah daripada jari kelingking ya, nih seperti ini. Ini Jupiter ya. Ini seperti ini. Ini varian Jupiter. Jadi cabang ini kita teruskan. Kita hitung dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 sampai 15 mata tunas saya selalu tahan. Seperti ini di 15. Tuh, seperti itu ketika masih kecil. Ini kita potes pucuknya seperti ini. Terlihat ya. Nih, pucuknya kita hentikan. Lalu ketika daun ini terujung ini sudah ukurannya sama dengan daun di depan-depannya seperti ini, kita akan pangkas di but ke-5. 5 atau 6 setelah buah. Nah, ini seperti ini. Ini dulu pemangkasannya di sini. Ini bawa 2 klaster buah. Kita hitung dari sini. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau memang kita menginginkan 5, kita pangkas di sini. Kalau kita menginginkan 6, kita pangkas di sini. Tetapi saya jika membawa 2 klaster bunga, saya akan pangkas di but ke-6. Terhitung dari buah ini. Namun jika hanya membawa 1 klaster buah, saya akan pangkas di but ke-5 dihitung dari buah ini muncul. 1, 2, 3, 4, 5. Kita pangkas di sini. Dan pembuahan dengan metode seperti ini yang saya lakukan di kebun Josgrab Nurseri lokasi 1 ini, kita membuahkan terus-menerus tanpa berhenti. Ini sudah nggak bisa dihitung, ini pembuahan untuk yang kesekian kalinya, karena ini pembuahan tanpa putus ya, terus-menerus. Ini contohnya juga varian Jupiter tanpa GA3 ya. Jadi secara keseluruhan di kebun ini untuk pembuahan kali ini kita tidak menggunakan hormon gibberellin acid atau GA3. Jadi ini murni ya. Lumayan panjang untuk klaster buahnya. Sampai di sana-sana semuanya kita buahkan bersusun-susun ya. Jadi tidak menggunakan GA3. Ini sampai padat sekali karena belum sempat melakukan penjarangan saya. Ini pun sama. Jadi kalau kita mulai dari sini ini masih ada buah sisa yang dulu udah matang itu. Dari sini seperti ini. Ini varian Harold. Ini juga Harold. Itu Jupiter. Tuh. Jadi ini saya akan melakukan pemangkasan berikutnya. Jika klaster bunganya 1, kita pangkas di but ke-5. Jika klaster bunganya 2, kita pangkas di but ke-6. Biar tekanannya lebih besar ya. Contohnya seperti ini. Ini cabang-cabang yang kita siapkan untuk kita buahkan. Kita tinggal menunggu daun ini, daun yang terujung ini sama dengan daun di depannya. Dan seluruh tunas air sudah tidak ada, kita buang semuanya. Jadi ketika daun sana terujung ini ukurannya sama, kita tidak segera melakukan pemangkasan seperti yang sering kawan-kawan alami, semua but ini hampir semuanya pecah karena tekanannya terlalu besar. Jadi ketika daun terujung sana sudah ukurannya sama dengan di depannya, kita akan melakukan pemangkasan di but ke-6. Jadi tempat ini ada beragam ukuran beri. Ada yang sudah besar seperti ini. Oh ya, mohon maaf kenapa saya ngambil gambar di tempat ini malam hari. Kalau siang hari terlalu silau atau pagi, jadi gambarnya tidak terlihat dengan jelas ya. Karena itulah saya buat pada malam hari. Itu udah beri yang mulai Verizon. Itu juga sudah ada yang Verizon dan ini buah susulannya. Jadi ini terus menerus. Ini penjarangan 1 kali masih seperti ini. Beri anggur Jupiter. Ini yang sudah penjarangan 2 kali seperti ini penampakannya.
Ini sama, meskipun tanpa GA3, ini cukup panjang klasternya. Nih, ya. Nih seperti ini. Ini yang pemangkasan pembentukan cabang baru. Jadi kalau pembuahan terus-menerus itu kita harus selalu meremajakan cabang. Dan pada saat peremajaan cabang baru ini tidak melahirkan klaster bunga. Tujuannya adalah untuk percabangan kembali remaja dan tidak terlalu jauh dari pohonnya. Nanti kalau diteruskan terus-menerus, kita tidak pernah pangkas mundur, akan semakin jauh. Nah, ini tunas air seperti ini, kita buang. Nih. Contohnya ini kita buangi semua. Semua tunas-tunas air ini kita buang. Dari awal, jadi saya tidak pernah memelihara tunas air. Dan ujungnya seperti ini, ketika masih seukuran ini sulur kita buang juga. Tidak ada sulur dan tidak ada tunas air. Nah, seperti ini kita hentikan. Tujuannya apa? Untuk menahan nutrisi, supaya tetap berada di batang ini, dan tekanannya semakin besar. Itu alasan penahanan di sana. Alasan pembuangan tunas air adalah saya menginginkan mempersiapkan pembuahan untuk cabang-cabang ini, sehingga ketika tunas air kita buang, nutrisi generatif hanya saya berikan 1 kali ya, nutrisi generatif 1 minggu sebelum pemangkasan baru saya pupuk generatif hanya 1 kali di tempat ini. Maka ketika tunas air ini kita buang, maka bat-bat yang ada di cabang tersier yang kita ingin buahkan ini mulai membesar karena seiring dengan tekanan nutrisi yang terus mengalir. Jadi ketika kita pangkas, insya Allah selalu menghasilkan buah seperti ini. Jadi tidak pernah zong untuk varian Jupiter. Ini pun sama, tanpa GA3. Cukup bagus klaster bunganya. Kalau ini sudah penjarangan maksimal ya, jadi sudah sampai finish, nanti sudah tidak kita jarangi untuk pandan yang ini. Kalau ini masih perlu kita jarangi lagi. Kita ke sebelah sana. Ini sudah ada yang mulai Verizon ya. Itu terlihat ada yang mulai Verizon, ada yang masih hijau buahnya. Beragam HSP-nya memang. Ini. Kita lihat ya. Jadi ada yang masih kecil. Jadi ini pembuahan terus-menerus. Sehingga menghasilkan buah anggur dengan berbagai ukuran usia berinya. Ada yang juga baru keluar bunga lagi. Itu sudah ada yang mulai matang ya di sebelah sana. Ini ada yang baru berry set. Ini juga sama itu. Ini sudah mulai Verizon. Ini masih kecil. Ini juga sudah besar lumayan. Ini buah sisa yang udah matang, kemarin habis dipanen, tinggal beberapa biji aja. Terlihat ya. Kalau ini varian Heliodor. Genjah juga untuk varian ini. Kita ke sebelah sana. Ini contohnya. Sampai nyelip-nyelip di sini ya. Yang udah mulai Verizon. Nih, cukup bagus untuk tandanya. Ini yang baru full bloom. Ini ya. Jadi ini tidak pernah berhenti berbuah di tempat ini.
Kita bisa panen setiap saat dan setiap waktu tuh, sampai atas-atas tuh keluar bunga. Ini juga baru mekar atau full bloom. Untuk yang sebelah sana sudah mulai verizon, itu belum. Pupuk yang kami berikan, nah ini untuk ini varian Harol ya. Pupuk yang kami berikan pada tanaman ini hanya POC dari urin kelinci. Untuk saat ini sudah hampir 2 bulan ini kita tidak berikan NPK. Saya mencoba merubah dengan memberikan POC dari urin kelinci, saya kocorkan dan saya semprotkan PSB ke bagian daun-daunnya ini, di balik daunnya. Cukup vigor. Lalu sebelum pemangkasan, 1 minggu sebelum saya melakukan pemangkasan kembali, saya aplikasikan pupuk generatif MKP, KNO3, boron, dan magnesium. Takarannya MKP-nya 7, KNO3-nya 6, boron, karate boron ya yang saya gunakan, itu 5 sendok makan, dan magnesium sulfatnya 3 sendok makan. Saya larutkan dalam air 25 liter. Kemudian dari larutan itu kita ambil 1 gelas air mineral atau 200 cc untuk kita campur dengan air 9 liter untuk kita siramkan ke 2 tanaman. Jadi dengan ramuan tersebut, jumlah ramuan tersebut artinya 7 MKP dan seterusnya tadi, saya berikan untuk 85 pohon di tempat ini. Sangat hemat dan hanya berikan 1 kali pupuk generatifnya, dan hasilnya seperti ini. Jadi saya lebih mengoptimalkan penggunaan pupuk PSB untuk kali ini. Dan hasilnya pun baik. Jadi kalau ini berhasil dan bunganya atau buahnya kualitasnya juga baik, kawan-kawan tidak perlu bergantung lagi dengan pupuk kimia, pupuk generatifnya ya. Jadi hanya kita berikan pupuk NPK. Jadi setelah pembuahan pemangkasan kemudian keluar buah seperti ini, kita menjelang pemangkasan lagi memberikan pupuk generatif lagi, kembali lagi pupuknya POC dan PSB. Hanya begitu terus. Dan alhamdulillah ini juga berhasil membawa buah dengan baik dari seluruh hasil pemangkasan. Karena untuk saat ini sedang saya gunakan untuk eksperimen di kebun ini, untuk membuahkan anggur tanpa pupuk generatif selama 4 kali seperti yang selama ini kita lakukan. Jadi sebelum pembuahan kita mengaplikasikan pupuk generatif sebanyak 4 kali. Dan untuk kali ini kita tidak memberikan sebanyak 4 kali, cuma 1 kali dengan dosis yang tergolong sangat rendah. Pengaplikasian fungisida dan insek wajib dilakukan rutin seminggu sekali untuk mencegah jamur dan hama lainnya. Jadi wajib. Kemudian untuk mencegah crackberry, sejak ukuran beri masih mulai beri set, saya mengaplikasikan secara spray pupuk kalsium. Kalsium dengan takaran 4 sendok makan untuk 16 liter air kita spraykan ke beri anggur. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya crackberry. Pengaplikasiannya sampai finish kita lakukan selama 3 kali. 1 pada saat beri set, kemudian yang kedua pada saat SP 35 hari, kemudian yang ketiga adalah menjelang verizon atau 70 HSP. Sehingga beri-beri anggur ini bisa finish dengan baik tanpa crack seperti itu. Ya. Untuk tutorial pemupukan dan pengaplikasian kalsium nanti saya akan tutorialkan atau saya akan upload di video berikutnya. Sekian dulu, semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi serta menambah semangat kawan-kawan untuk menanam anggur di sekitar rumah kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebun Josgrep Nurseri lokasi 1.